Salve sahabat Katolik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu ajaran sosial gereja, yaitu pandangan gereja Katolik tentang bayi tabung. Sebelum kita membahas pandangan gereja tentang bayi tabung, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan bayi tabung. Bayi tabung disebut juga dengan in vitro fertilization atau disingkat dengan IVF, yang merupakan salah satu penanganan masalah infertilitas atau kita kenal dengan mandul pada pasangan yang ingin memiliki anak. Bayi tabung dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur atau pembuahan yang terjadi di luar rahim seorang ibu. Singkatnya, setelah sel telur berhasil dibuahi oleh sperma di luar tubuh, kemudian menjadi embrio, maka embrio tersebut akan dipindahkan ke dalam rahim wanita. Jika embrio sudah menempel di dinding rahim, maka janin akan tumbuh dan dilahirkan setelah 9 bulan, seperti pada kehamilan pada umumnya. Jadi, intinya, bayi tabung adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar rahim seorang ibu. Dengan kata lain, pembuahan itu terjadi di luar tubuh manusia. Setelah menjadi embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim seorang ibu. Bayi tabung dilakukan karena berbagai alasan yang melatar belakanginya. Alasan yang pertama, bayi tabung merupakan metode yang bisa membantu orang tua yang menginginkan keturunan, akan tetapi memiliki hambatan. Biasanya hambatan yang sering terjadi berupa masalah reproduktif atau kesuburan, baik dari istri maupun suami. Namun perlu kita ketahui bahwa biaya bayi tabung cukup mahal, sehingga tidak heran jika tidak banyak orang yang bisa menggunakan metode ini. Alasan yang kedua, sebelum melakukan proses bayi tabung, biasanya pasangan suami istri akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu. Salah satunya adalah pemeriksaan untuk menentukan seberapa besar peluang kehamilan dengan hubungan seksual. Biasa sebelum merekomendasikan menggunakan metode ini, jika hasil peluangnya cukup kecil, maka barulah bayi tabung menjadi opsi terakhir. Dari kedua alasan di atas, kehadiran seseorang anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat dengan mudah memperoleh keturunan. Dengan semakin berkembang dan majunya ilmu dan teknologi kedokteran, kini sebagian besar dari penyebab ketidaksuburan atau infertilitas telah dapat diatasi dengan pemberian obat atau operasi. Berikut ini beberapa kondisi umum yang memerlukan penanganan dengan bayi tabung. Pertama, sperma suami kurang berkualitas sehingga membuat gerak sperma ke sel telur buruk. Kedua, istri mengalami masalah kesuburan. Ketiga, istri mempunyai cadangan ovarium rendah sehingga hanya sedikit sel telur yang berkualitas. Keempat, istri mengalami masalah struktural reproduksi, salah satunya seperti saluran tuba tersumbat. Kelima, istri memiliki gangguan jaringan rahim yang menyebabkan infertilitas. Keenam, suami, istri atau keduanya didiagnosis tidak subur tanpa penyebab yang jelas. 7. Sering mengalami keguguran. 8. Istri memiliki gangguan hormon sindrom polikistik ovarium yang menyebabkan ovarium membesar dengan kista kecil di bagian luar. Adapun tujuan bayi tabung. Yang pertama,
Dari pengertian bayi tabung dan prosesnya, maka tujuan program ini yang paling utama adalah untuk menghasilkan bayi yang sehat dan terhindar dari komplikasi medis baik pada bayi maupun ibunya. Bagi keluarga Katolik yang menginginkan kehamilan dengan cara alami atau natural, maka Anda harus memiliki sel telur yang berkualitas, berovulasi, dan mendapatkan sperma yang juga berkualitas saat masa subur. Kedua, agar terjadi kehamilan, sel sperma harus bertemu dengan sel telur untuk pembuahan. Untuk itu, sel tuba harus terbuka dan rahim juga harus mampu menjadi tempat tumbuhnya embrio. Akan tetapi, bagi pasangan suami istri yang memiliki hambatan untuk menjalani proses tersebut, sebagian besar masyarakat memilih program bayi tabung agar bisa tetap mendapatkan keturunan. Adapun prosedur bayi tabung, yang pertama, induksi ovulasi. Nah, tahap pertama dalam proses bayi tabung adalah induksi ovulasi. Ini merupakan proses pelepasan sel telur dengan cara dirangsang menggunakan obat-obatan. Cara ini dilakukan agar dokter bisa mengambil lebih banyak telur yang bisa diambil agar peluang pembuahan lebih besar. Yang kedua, pengambilan sel telur. Nah, jika proses induksi ovulasi berhasil, dokter akan mengambil sel telur dari ovarium untuk dievaluasi dan dinilai kualitasnya. Selanjutnya, sel telur akan disatukan dengan sel sperma yang sebelumnya sudah diambil dan ditempatkan dalam wadah khusus. Yang ketiga, pembuahan. Sel telur dan sel sperma yang telah melewati proses evaluasi dan seleksi selanjutnya akan disatukan dalam inkubator. Hal ini bertujuan agar terjadi pembuahan yang berlanjut dengan pembentukan embrio. Yang keempat, persiapan embrio. Nah, jika proses pembuahan berhasil, maka akan menghasilkan embrio. Selanjutnya, embrio yang dihasilkan dari program bayi tabung akan dievaluasi. Embrio yang berkualitas dan sehat akan dipilih untuk ditanamkan pada tahap berikutnya. Yang kelima, penanaman embrio. Embrio yang sudah berhasil dari proses bayi tabung dalam inkubator selanjutnya akan ditransfer ke dalam rahim ibu setelah matang. Penanaman embrio ini biasanya dilakukan 5 hari setelah proses pembuahan berhasil. Nah, jika embrio berhasil menempel pada lapisan rahim artinya terjadi kehamilan. Selanjutnya, Anda harus melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin untuk mengetahui perkembangan janin dalam rahim agar pertumbuhannya bagus. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Gereja Katolik tentang bayi tabung. Praktek IVF atau bayi tabung tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik karena beberapa alasan. Yang pertama, umumnya IVF atau bayi melibatkan aborsi karena embrio yang tidak berguna dihancurkan atau dibuang. Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes 27, selain itu, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang manapun juga menumpasan suku, pengguguran atau aborsi, itu semua dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji dan sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Nah, pengambilan sperma dilakukan dengan masturbasi. Masturbasi merupakan perbuatan dosa dan tidak pernah dibenarkan. Dalam KGK 2352, masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual. Gereja dalam tradisinya mencap masturbasi sebagai satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban atau moral. Karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja dengan motif apapun itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal bertentangan dengan hakikat tujuannya.
Dalam KGK 2396, masturbasi, percabulan, pornografi, dan praktek homoseksual termasuk dosa-dosa yang sangat melanggar kemurnian. Nah, dalam persatuan sel telur dan sperma dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal, IVF atau bayi tabung jelas meniadakan aspek persatuan atau union antara suami dengan istri. Aspek procreation juga disalahgunakan karena dilakukan secara tidak normal. Jadi, kedua aspek hubungan suami istri yang disebut dalam Humanae Vitae 12 tidak dipenuhi dengan normal. Persatuan dan prokreasi. Doktrin khusus ini yang sering diuraikan oleh magisterium gereja didasarkan pada hubungan yang tidak terpisahkan, yang ditetapkan oleh Allah, yang tidak boleh diputuskan oleh manusia atas inisiatifnya sendiri, antara makna kesatuan dan makna prokreasi yang keduanya melekat pada gereja. Pertimbangan lain tentang IVF yang tidak dapat diterima oleh gereja Katolik antara lain: yang pertama, IVF adalah percobaan yang tidak mempertimbangkan harkat sang bayi sebagai manusia, melainkan hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Bayangkan bagaimana embrio tersebut dibekukan atau frozen. Yang kedua, praktek IVF atau bayi tabung menghilangkan hak sang anak untuk dikandung dengan normal melalui hubungan perkawinan suami istri. Jika melibatkan ibu angkat, ini juga berarti menghilangkan haknya untuk dikandung oleh ibunya yang asli. Puncaknya terdapat dalam ajaran Paus Yohanes Paulus II dalam surat ensikliknya Evangelium Vitae 14, atau dalam bahasa Inggris The Gospel of Light, yang mengatakan demikian: bermacam teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung yang kelihatannya seolah mendukung kehidupan dan yang sering dilakukan untuk maksud demikian, sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Terpisah dari kenyataan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima secara moral, karena hal itu memisahkan procreation dari konteks hubungan suami istri. Teknik-teknik yang demikian mempunyai tingkat kegagalan yang cukup tinggi, tidak hanya dalam hal pembuahan atau fertilisasi, tetapi juga dari segi perkembangan embrio yang mempunyai tingkat risiko kematian yang tinggi, umumnya di dalam jangka waktu yang pendek. Lagi pula, jumlah embrio yang dihasilkan sering lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk implantasi ke dalam rahim wanita itu, dan spare embrio cadangan ini lalu dihancurkan atau digunakan untuk penelitian yang dengan dalih ilmu pengetahuan atau kemajuan ilmu kedokteran. Tingkat materi biologis semata yang dapat dibuang begitu saja. Maka kita mengetahui bayi tabung atau IVF yang merupakan teknik reproduksi buatan bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Memang mungkin para pasangan yang tidak dapat mengandung anak secara normal mengalami kenyataan yang cukup menyakitkan. Jika mereka sungguh merindukan kehadiran anak-anak di tengah mereka, mungkin adopsi anak adalah jalan keluarnya. Memang kerinduan untuk membesarkan anak adalah suatu keinginan yang mulia. Namun kita harus tetap berpegang bahwa tujuan yang baik mempunyai anak itu harus tidak diperoleh dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, seperti IVF atau bayi tabung. Bayi tabung atau IVF merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh tim medis untuk membantu pasangan dalam memperoleh keturunan. Kendati demikian, praktek ini merupakan suatu bukti perkembangan zaman.
Gereja Katolik sangat menghargai dan menghormati perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia globalisasi ini. Perkembangan zaman yang mampu melampaui banyak aspek kehidupan membawa banyak perubahan pada kehidupan manusia. Salah satunya di dunia medis atau yang saat ini kita bahas adalah perkembangan ilmu medis dalam pengembangan bayi tabung. Bayi tabung memiliki tujuan untuk melahirkan manusia baru di dunia dan membantu para keluarga yang sulit mendapatkan keturunan karena banyak alasan. Gereja Katolik tidak menolak perkembangan zaman, hanya saja perkembangannya terjadi harus tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Gereja tidak melarang untuk para keluarga mendapatkan keturunan layaknya pasangan keluarga lainnya. Bahkan dalam gereja Katolik, salah satu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan atau menghadirkan seorang anak. Namun untuk memperoleh keturunan itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Cara yang benar dan tepat artinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lantas, mengapa gereja Katolik menolak praktik bayi tabung? Gereja Katolik menentang akan adanya praktik bayi tabung karena tidak sesuai dengan ajaran gereja. Gereja Katolik memandang bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja sangat perlu disosialisasikan agar umat Kristiani tidak tersesat dan tidak mengikuti praktik-praktik yang demikian. Gereja Katolik memandang bahwa praktik IVF atau bayi tabung tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangan dalam hal ini antara lain: yang pertama, IVF melibatkan aborsi. Mengapa melibatkan aborsi? Karena embrio yang tidak berguna akan dihancurkan atau dibuang. Dengan kata lain, sel telur dan sel sperma yang telah disatukan dalam tabung inkubulator akan dibuang. Hanya diperlukan satu embrio yang akan dimasukkan ke dalam rahim wanita. Kematian embrio atau pembuangan sisa embrio yang tidak dipakai dipandang sebagai praktik aborsi. Mengapa demikian? Karena dalam gereja Katolik menganggap bahwa kehidupan itu dimulai semenjak manusia menjadi embrio. Jadi, embrio sudah menunjukkan bukti kehidupan manusia. Alasan kedua, gereja Katolik menolak akan adanya praktik IVF atau bayi tabung, yaitu karena pengambilan sperma dilakukan dengan cara masturbasi. Dan dalam gereja Katolik, masturbasi merupakan suatu perbuatan dosa yang tidak diindahkan oleh gereja. Alasan ketiga, gereja Katolik menolak praktik IVF atau bayi tabung, yaitu karena meniadakan persatuan sel telur dan sperma yang dilakukan oleh hubungan suami istri. Dengan kata lain, dalam praktik aborsi, persatuan sel telur dan sel sperma dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal. IVF atau bayi tabung jelas meniadakan aspek persatuan atau union antara suami dan istri. Aspek procreation juga disalahgunakan karena dilakukan secara tidak normal. Jadi, kedua aspek hubungan suami istri yang disebutkan dalam Humanae Vitae artikel 12 tidak dipenuhi dengan normal. Dalam dokumen gereja Humanae Vitae artikel 12 dijelaskan bahwa dalam keluarga Katolik harus memuat persatuan dan prokreasi. Sedangkan dalam praktik bayi tabung, persatuan dan prokreasi tidak dilakukan, sehingga kehadiran seorang anak dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Jadi kesimpulannya, gereja Katolik memandang bayi tabung sebagai suatu praktik yang tidak diizinkan bagi keluarga-keluarga Katolik.
bagi saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus yang sampai saat ini masih belum memiliki keturunan, hendaknya tidak melakukan praktik bayi tabung karena praktik ini sangat bertentangan dengan ajaran gereja. Solusi yang ditawarkan oleh gereja untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Katolik yang sulit untuk mendapatkan keturunan adalah mengadopsi anak. Dengan mengadopsi anak, Bapak Ibu dan siapapun yang melakukannya akan mendapatkan berkat dari Tuhan serta Anda telah memberikan kehidupan kepada orang lain. Silakan di-share video ini jika video ini bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Anda. Biarkan keluarga-keluarga Katolik lainnya mendapatkan ilmu dan ajaran gereja yang bisa membantu mereka terbuka dalam menanamkan iman yang lebih kepada mereka.